Oke Pak, Oke monggo Pak, Pak, monggo bisa Pak. dimulai Bisa. Pak. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. datang di seminar pada pagi setengah siang ini. Mungkin para peserta sibuk dengan kegiatannya menjelang Lebaran, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusiasnya tetap mengikuti seminar ini karena materi pada seminar ini nantinya sangat bermanfaat bagi kita, terutama seorang guru. Kenapa? Di pandemi ini kita diminta sama pemerintah tetap melakukan pembelajaran meskipun disuruh belajar di rumah. Dengan daring ini nantinya kita bisa menerapkan dalam pembelajaran kita di masa pandemi ini. Nanti akan dijelaskan tentang Cisco Webex. Apa sih Cisco Webex tadi nantinya? Itu nanti akan dijelas kupas sama Pak Didin selaku pemateri. Jadi mulai dari membuat akun sampai membuat meeting, membuat meeting Cisco Webex yang seperti kita lakukan pada saat ini. Jadi nanti sebelum dijelaskan sama Pak Didin selaku pemateri, nanti ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Alan, Pak Samsul Anang. Samsul Anang. Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anang selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nduduk Sampean. Setelah itu akan dijelas kupas oleh Pak Didin selaku pemateri tentang mulai dari membuat akun Cisco Webex sampai membuat meeting Cisco Webex yang seperti kita lakukan pada saat ini. Nah, setelah nanti pemateri, nanti ada sesi tanya jawab bagi peserta yang kurang jelas atau kalau memang sudah sangat-sangat jelas, diabaikan saja. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alisa dari SMKNU Gresik selaku moderator. Langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan maupun masukan dari kegiatan ini, apa manfaatnya nanti ke depannya buat kita sebagai guru. Monggo Bapak Dr. Andes Haji Samsul Anang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, tetap dalam keadaan Islam, iman untuk mengikuti kegiatan diseminasi Kubuk Jatim Cerdas yang berkolaborasi dengan jaringan dengan Diskusi Webex. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap diserahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta kegiatan Pikon pagi ini, alhamdulillah meskipun di tengah kesibukan kita menyiapkan untuk hari raya besok, hari ini adalah hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah teman-teman masih semangat untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian kegiatan materi khusus yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Bapak Ibu sekalian, peserta di sini selain dari teman-teman guru SMKN 1 Sampean juga peserta dari MGMP Sindik Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan nanti setelah ini juga masih ada teman-teman kita baik dari MGMP Sindik ataupun guru SMKN 1 Sampean yang akan bergabung di dalam kegiatan ini. Kemudian perlu saya sampaikan kegiatan Kubuk ini dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, insya Allah waktu itu tanggal 11 Mei 2020 ya,
Kenapa diadakan kegiatan ini, yaitu dalam rangka mewujudkan Nawabakti Satya Jatim Cerdas, ya, dan untuk memperingati peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Kenapa diadakan kegiatan ini? Yaitu dalam rangka karena kondisi saat ini adalah pandemi corona, yaitu COVID-19. Oleh sebab itu, kegiatan ini mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya kepada Bapak, Ibu, guru, terutama teman-teman yang melakukan kegiatan KBM melalui daring atau online. Dengan ini mudah-mudahan banyak inovasi-inovasi kegiatan kreativitas oleh Bapak-Bapak Ibu di dalam rangka supaya anak-anak kita yang di rumah supaya tidak jenuh di dalam menerima pembelajaran lewat online. Oleh sebab itu banyak kreativitas, inovasi yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang mengajar di sekolah. Dengan ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri Pak Didi Rosadi memberikan refresh ya, penyegaran ke kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita lakukan menjadi bisa lebih baik untuk kreativitas dan inovasi kita. Jadi ini adalah salah satu tugas dari rangkaian mulai awal, insya Allah materi yang sudah disampaikan oleh yang sudah diikuti oleh Pak Didi Rosadi selaku peserta Pupuk Jatim Cerdas, ini adalah rangkaian akhir, yaitu melakukan diseminasi kepada teman-teman baik di MGMP di Simdik ataupun teman-teman di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Fikri, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Didi Rosadi banyak manfaatnya bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan besok kita sudah insya Allah sudah mengakhiri ya bulan puasa ini. Dan sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat Pak Dr. Andes Haji Samsul Anang atas arahan yang diberikan kepada seminar ini. Langsung saja kita lanjut acara intinya, yaitu pemateri tentang Cisco Webex yang akan dijelaskan sama Pak Didin. Monggo peserta disimak dengan baik karena ini nanti manfaat dan faedahnya sangat penting sekali buat kita dalam pembelajaran online untuk peserta didik kita. Monggo Pak Didin. Terima kasih Pak Fikri. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, perkenalkan saya Didin Rosadi dari SMK Negeri 1 Sampean. Kebetulan ini pesertanya adalah kemarin kami undang dari teman-teman MGMP Simdik Kabupaten Gresik dan juga mengundang teman-teman dari SMK Negeri 1 Sampean. Dan memohon dengan hormat kepada kepala sekolah tadi Bapak Dr. Andes Haji manajemen untuk memberikan arahan di awal, dan tadi sudah disampaikan, dan saya selaku peserta yang melakukan diseminasi kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah tadi yang sudah memberikan arahan, kemudian Pak Fikri sebagai sekretaris MGMP Simdik yang dalam hal ini juga sebagai moderator kegiatan. Kemudian Bapak Ibu peserta dari SMK Negeri 1 Sampean yang luar biasa sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, dan teman-teman dari MGMP Simdik ini nampak Bu Anti sama akun Surya Falah siapa kurang tahu. Jadi terima kasih atas dukungnya di kegiatan diseminasi ini. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Mungkin langsung saja, karena saja. tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Samsul, jadi sudah benar. Ini adalah kegiatan akhir saya dalam kegiatan rangkaian Gobuk Jatim Cerdas, yaitu diakhiri dengan kegiatan diseminasi untuk menyampaikan materi-materi yang didapat. Kemarin materi yang didapat ada 4 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu guru ini bisa membuat sebuah meeting atau seperti kegiatan video conference. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua adalah memanfaatkan Microsoft Excel untuk kegiatan pembelajaran yang asik. Misalnya kemarin disebutkan tentang membuat game dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, materi berikutnya adalah video editing dengan memanfaatkan aplikasi Filmora. Kemudian yang keempat, materinya adalah tentang pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran. Jadi ada media pembelajaran itu yang bisa kita buat secara online dengan menggunakan Prezi yang diakses melalui prezi.com. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi yang saya share ke teman-teman kali ini adalah materi Cisco Webex. Materi yang pertama yaitu intinya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu guru nanti bisa menyiapkan sebuah room meeting dengan memanfaatkan platform Cisco Webex. Jadi selama ini kan kita sudah banyak mendengar atau bahkan sudah sering melakukan video conference, tapi dengan berbagai macam pilihan platform. Nah, kali ini kita coba membahas yang Cisco Webex. Oke, saya mulai. Nanti agenda kita yang pertama profil perkenalan diri dulu. Saya nanti memperkenalkan. Kemudian ada pendahuluan, kemudian bagaimana cara membuat Cisco Webex, terus membuat room meeting, dan yang terakhir adalah kegiatan paksaan meeting. Oke. Ini adalah profil saya, Bapak Ibu. Bisa dilihat nama saya, kemudian tempat tugas saya, dan kebetulan di sini untuk tugas saya sebagai guru dan ketua MGMP Simulasi dan Komunikasi Digital di Kabupaten Gresik. Kemudian ada satu buah kalimat yang bisa kita ambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamanmu. Ini perlu kita simak dan perlu kita terapkan bahwa untuk pembelajaran kita di era revolusi 4.0 kali ini, Bapak Ibu guru harus juga berinovasi, berubah. Jadi enggak tetap sama seperti yang dulu. Jadi harus sudah menyesuaikan dengan kondisi kemajuan terutama di bidang IT. Jadi alhamdulillah teman-teman kalau di MGMP Simdik, saya kira kalau urusan IT sudah bagus lah karena memang bidangnya di komputer. Tapi untuk teman-teman yang lain peserta dari SMK Negeri Sampean juga alhamdulillah sudah luar biasa. Teman-teman yang sudah sepuh, semangatnya juga luar biasa besar untuk urusan hal-hal yang berkaitan dengan IT, karena memang kita harus sudah seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Untuk pendahuluannya bahwa kegiatan Gobuk Jatim Cerdas ini pun juga terinspirasi dari adanya COVID-19 yang sampai dengan hari ini itu masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Mudah-mudahan segera diberikan solusi, segera diberikan istilahnya dihilangkan oleh Allah SWT dari muka bumi. Jadi intinya dengan adanya COVID-19 ini kita
harus familiar dengan yang namanya work from home. Work from home. Tapi di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa work from home, tapi tetap aktif, tetap produktif dengan cara memanfaatkan resource apapun, baik itu berupa Google Classroom, Google Form, Google Drive, itu untuk tetap produktif dan tetap melayani kegiatan pembelajaran kepada siswa. Jadi pendahuluannya adalah bahwa memang kondisi COVID-19 ini harus kita sikapi sehingga proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Dan setelah itu adanya remote learning seperti ini memang mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi kita mengajarnya tidak lagi berada di dalam ruangan yang sama. Jadi Bapak Ibu gurunya ada di rumah, kemudian anak-anak juga berada di rumahnya masing-masing. Mereka bisa menyimak materi, kemudian mengerjakan penugasan sampai dengan proses penilaiannya itu secara remote. Jadi tidak berada dalam satu lokasi. Dan itu nanti bisa kita gunakan yang namanya Cisco WebEx, meskipun banyak sekali pilihan aplikasi yang lain. Nah, jadi contoh telekonferensi atau video conference yang paling umum yang digunakan saat ini adalah ini Bapak Ibu. Jadi ada Cisco WebEx, ada Microsoft Teams, ada Jitsi, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Jadi ini adalah pilihan. Dan masing-masing aplikasi ini punya aturan dan punya sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dan kenapa Cisco WebEx? Cisco WebEx ini menurut pemateri kemarin sampai dengan hari ini adalah aplikasi yang relatif aman. Jadi belum kita dengar informasi atau berita-berita kegiatan video conference yang menggunakan Cisco WebEx itu sempat dihack oleh hacker ya. Yang sering itu justru aplikasi Zoom. Zoom ini memang sangat booming di akhir-akhir ini pada saat adanya COVID-19 karena memang relatif lebih ringan untuk aksesnya. Cuman ya itu tadi ada plus minusnya, termasuk Google Meet, Jitsi, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Dan untuk Cisco WebEx, kalau kita di dunia SMK, rujukan kita kan biasanya di Direktorat PSMK. Dan orang Direktorat itu kepercayaannya ya menggunakan Cisco WebEx. Jadi selama ini pengalaman saya mengikuti kegiatan video conference oleh orang Direktorat PSMK itu mesti menggunakan Cisco WebEx. Cisco WebEx premium terutama. Jadi kalau yang saya gunakan ini kan Cisco WebEx yang gratis. Tentu saja sisi fitur yang lain-lain akan berbeda, lebih terbatas ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah tampilan awal dari halaman Cisco WebEx Bapak Ibu. Jadi dengan Cisco WebEx kita bisa berkolaborasi yaitu dalam kegiatan MPMP atau kegiatan MBM secara daring. Daring itu apa sih? Dalam jaringan itu maksudnya. Jadi secara online. Kemudian untuk bisa menggunakan Cisco WebEx kita harus daftar dulu. Daftarnya kemana? Ke alamat website www.webex.com. Kemudian untuk manfaatnya adalah jelas kita bisa berkolaborasi secara digital atau daring tadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian resource yang dibutuhkan adalah yang pertama perangkat keras Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu sekalian ada yang connect menggunakan komputer atau laptop. Ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan gawai atau handphone. Rata-rata ini saya lihat menggunakan handphone ya. Artinya Bapak Ibu sudah siap dan sudah terinstall aplikasi Cisco WebEx di gawainya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Jadi sudah familiar. Perangkat input ini nanti membutuhkan
webcam dan mikrofon untuk untuk input suara suara dan dan input input gambar. gambar. Jadi Jadi kalau kalau webcam itu webcam nanti itu nanti bisa bisa tampak tampak video kita video kita seperti seperti Pak Pak Fikri tadi, Fikri Pak tadi, Pak Samsul. Samsul. Nah, itu Nah, itu tampak tampak wajahnya. wajahnya. Berarti beliaunya Berarti beliaunya mengaktifkan mengaktifkan webcamnya. webcam. Sedangkan Sedangkan saya memang saya memang sengaja saya sengaja saya matikan matikan karena karena ini Bu Sri Bu Wahyuni Sri juga Wahyuni tampak juga tampak videonya. videonya. Nah, untuk Untuk saya ini saya sengaja saya Pak matikan Didin, videonya. maaf Pak Didin, backgroundnya dulu dimatikan yang anak-anak Pak Didin biar jelas. Mohon maaf Pak Didin. Siapa yang backgroundnya masih ada Pak Didin, maaf ya. Background yang mana background itu? yang mana itu? Kelihatannya Pak Fikri kelihatannya punya Pak anak-anak yang Fikri. ramai Pak. Oh, suaranya. Ya, Oh, iya, Pak Fikri mohon dimut dulu mungkin Pak Fikri nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Oke. Jadi Jadi webcam bisa webcam bisa menampilkan menampilkan video kita. Nah, Saya tadi memang sengaja saya matikan karena untuk salah salah satunya satunya dalam dalam untuk menghemat bandwidth bandwidth. Bapak Ibu. Jadi memang Jadi memang dengan dengan adanya adanya video, video, maka maka koneksi yang kita butuhkan jelas akan tinggi. Alhamdulillah Tapi alhamdulillah pagi ini dengan dengan diaktifkan misalnya Pak Fikri, Bu Juni, tadi Pak Samsul, alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Kemudian mic untuk menyampaikan pesan suara. Nah, dalam kondisi Vicon seperti ini, pada saat materi memang aturannya adalah peserta harus melakukan mute. Mute itu apa? Mute itu mematikan mikrofonnya. Supaya dalam proses penyampaian materi biar tidak mengganggu suara-suaranya masuk ke kegiatan meeting. Jadi mikrofon nanti pada saat sesi tanya jawab kita gunakan untuk proses diskusi ya. Kemudian bandwidth jelas ini Bapak Ibu harus ada akses internetnya. Kita mau koneksi secara daring tapi kalau nggak punya pulsa internet ya nggak mungkin bisa gitu ya. Jadi bandwidth jelas kita butuhkan. Oke, itu kemudian sekarang kita sudah mulai masuk cara membuat WebEx. Ini sementara saya kasih gambar-gambar dulu aja Bapak. Nanti setelah itu boleh kita praktekkan. Karena untuk praktek nanti harus online lebih besar lagi. Jadi saya sampaikan slide. Jadi ini tampilan awal Bapak Ibu. Kita harus buka dulu tadi www.webex.com di Chrome atau di Mozilla kemudian di enter. Kemudian klik tombol Start for Free yang ada warna biru itu. Nah, itu berarti kita mendaftar akun di Cisco WebEx yang versi free. Nah, ketika diklik maka akan muncul tampilan yang besar itu. Sign up for free. It's quick. No credit card needed. No commitment. Dan yang perlu digarisbawahi di era COVID-19 ini bisa diperhatikan Bapak Ibu setelah ada kolom isian email address sign up itu di paragraf yang kedua your free WebEx meeting plans give you meeting with 100 participants, high definition video, screen sharing, and personal room. Use it as long as you like. Yang kalimat terakhir itu adalah yang penting. Jadi Cisco WebEx memberikan akses yang lebih lama. Biasanya yang versi gratis pengalaman saya sebelumnya itu maksimal cuma 30 hari untuk satu akun email. Jadi kita daftar punya satu akun email didaftarkan, maka aksesnya hanya sebatas 30 hari. Nah, di era COVID-19 ini WebEx memberikan fitur istimewa atau pengecualian yaitu memberikan fitur yang lebih lama, akses yang lama. Seberapa lama? Kelihatannya ini kalau as long as you like, berarti kan selamanya mestinya. Tapi mungkin kalau prediksi saya sih paling 3 bulan atau 4 bulan minimal. Kalau selamanya itu jarang untuk yang versi gratis. Oke, intinya itu. Jadi proses daftarnya kita harus masukkan email, kemudian klik tombol sign up. Setelah sign up, kita harus memasukkan negara, kemudian nama depan, nama belakang, dan klik continue. Setelah itu baru kita akan menerima email dari Cisco WebEx. Kita harus buka dulu email yang tadi kita daftarkan. Kita cek
biasanya ada satu email yang perintahnya adalah untuk mengaktifkan akun yang ada di Cisco Webex. Jadi tinggal kita klik linknya, nanti akan aktif. Terus kalau sudah diklik aktifkan, maka kita sudah bisa masuk ke halaman Cisco Webex, kemudian kita disuruh untuk membuat password. Jadi disuruh masuk emailnya, kemudian mengetikkan password yang kita inginkan. Jadi password itu Cisco Webex ada aturannya. Contoh di sini ada tampilannya bahwa minimal ada 8 karakter passwordnya. Terdapat dua kata besar atau kecil, misalnya A, B, dan C. Dan terdapat satu angka. Di situ jelas di bagian kanan ada aturannya, ada must contain dan must not contain. Ya. Ada yang harus diisi dan ada yang tidak boleh diisi. Itu untuk aturan penulisan password. Kalau sudah tinggal klik continue, nanti kita akan masuk ke halaman utama Webex room kita, personal room kita. Jadi di sana ada menu home, meeting, recording, kemudian preference, insight, support, download, dan feedback. Tampilannya seperti itu. Nah, yang ada tertulis SB itu adalah bisa kita berikan foto profil kita. Kita bisa mengubah profilnya di situ. Tinggal diklik, nanti kita upload foto kita. Oke, kemudian ini yang penting yaitu membuat room meeting. Gimana caranya untuk membuat room meeting seperti yang saya lakukan seperti hari ini, Bapak Ibu. Jadi saya setelah daftar kemarin, kemudian saya setting password saya, kemudian saya login, baru saya setting seperti ini. Caranya adalah kita klik tombol schedule dulu. Klik tombol schedule untuk membuat jadwal kapan kita akan melakukan meeting. Jadi saya melakukan schedule ini kemarin sebelum saya share flyer. Kemarin saya schedule dulu bahwa meeting akan saya laksanakan pada hari ini jam 10.00. Nah, itu settingnya di schedule. Nah, coba ini adalah tampilannya. Halo, masih terdengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, masih Pak Didin. Agak keras sedikit. Ya. Nah, itu adalah tampilan schedule, Bapak Ibu. Jadi tampilan schedule-nya yang pertama topiknya harus diisi. Seperti yang tadi pertama kali Bapak Ibu join, itu kan ada tulisan diseminasi Gobuk Jatim Cerdas. Lah, itu ngisinya di sini, di topik. Kemudian di bawahnya ada password. Password ini bebas. Kalau saya tadi passwordnya 12345. Kalau password yang di sini itu minimal 4 karakter. Oke, date and time. Ya, itu tanggal dan jamnya. Itu diatur termasuk penentuan format waktunya. Kalau ditampilkan itu kan masih Kuala Lumpur, Singapura. Nah, itu harus kita ganti menjadi Jakarta. Biasanya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Itu kodenya UTC +7. Biasanya gitu. Nah, baru kalau itu sudah kita tekan tombol schedule. Baru kalau schedule sudah siap, maka akan muncul ini start meeting. Jadi kalau yang tampilan seperti ini, tadi topiknya adalah uji coba, date and time-nya adalah Sunday tanggal 10 Mei 2020 pukul 11.50 sampai 12.50. Berarti selama 1 jam. Nah, waktunya masih Kuala Lumpur. Nah, itu masih belum diubah. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, Bapak Ibu, tinggal diklik tombol Start Meeting untuk memulai kegiatan yang seperti hari ini kita lakukan. Nah, terus setelah klik Start Meeting, setelah klik Schedule, maka kita akan mendapatkan informasi meeting link. Seperti yang itu panjang itu HTTPS:// dan seterusnya, itu adalah link meetingnya.
Bapak Ibu tadi koneksinya bisa menggunakan link meeting itu, tapi kan nggak seperti itu ya. Karena tadi sudah saya pendekkan dengan bit.ly, bit.ly garing 0334 diseminasi Gobuk Jatim. Nah itu tadi, itu karena sudah saya ubah atau saya pendekkan linknya. Atau kita juga bisa gabung, join menggunakan meeting number yang di bawahnya itu. Nah, tinggal kita klik, nanti akan menuju ke aplikasi Cisco Webex. Sedangkan password ini yang harus kita ketik, yaitu 12345. Nah, itu. Kemudian untuk join juga bisa menggunakan telepon ya. Telepon ya, bisa klik atau dial nomor yang ada di situ. Oke, kalau sudah semua, maka ketika kita klik tombol Start Meeting, maka tampilan awalnya seperti ini, Bapak. Ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya akan seperti ini. Pada saat kita pertama kali klik tombol Start Meeting sebagai host. Nah, misalnya ini sebagai host, maka tampilannya gini Bapak Ibu. Muncul uji coba jam 10 nanti sampai 11.50. Tinggal start meeting. Nanti kegiatan meeting akan berlangsung. Ketika start meeting nanti akan muncul gini. Tadi yang pertama kali join adalah Pak Samsul. Karena memang sudah saya izinkan bahwa partisipan itu boleh join meeting 30 menit sebelum jam yang ditentukan. Jadi kemarin saya tentukan jam 10.00 untuk dimulai. Berarti jam 9.30 itu partisipan sudah bisa join. Makanya tadi saya belum join, Pak Samsul sudah bisa join. Gitu. Jadi contoh ini hostnya adalah saya, yaitu host me, host saya. Nah, munculnya cuma satu orang dan menunggu partisipan yang lain. Oke. Kemudian untuk sharing. Nah, seperti saya kali ini, saya ini sebagai presenter. Bapak Ibu kalau untuk melakukan sharing konten, sharing tampilan, kayak gini kan saya connect-nya ini menggunakan HP. Jadi saya diberikan akses oleh host saya, kebetulan juga saya sendiri hostnya. Jadi saya ini connect dua Bapak Ibu, satu host menggunakan laptop dan satu lagi saya sebagai presenter connect-nya menggunakan HP. Jadi materi saya ada di HP, kemudian saya diberikan akses sebagai presenter. Tandanya adalah nanti ada tombol seperti Cisco Webex. Itu berarti kita sebagai presenter. Jadi untuk melakukan share screen atau share konten, kita harus diubah role-nya sebagai presenter oleh host. Jadi Bapak Ibu semua ini bisa menjadi presenter, bisa melakukan sharing konten dari HP dan laptopnya masing-masing, asalkan diberikan izin sebagai presenter oleh host. Nah, sementara ini yang saya jadikan presenter adalah saya sendiri yang di HP. Laptop adalah hostnya. Oke. Apa yang bisa di-share? Apapun Bapak Ibu yang ada di tampilan di layar laptop kita atau di handphone kita itu bisa di-share. Contohnya saat ini saya sedang share file PDF di HP saya. Maka tampilannya ya sama persis. Begitu ya. Ini adalah langkah-langkah untuk Pak Fikri, mic-nya di mungkin ya, soalnya suaranya masuk. Mohon maaf. Ya, saya mute dulu ya, Pak Fikri ya. Oke. Ini adalah cara mengubah role seseorang atau anggota meeting kita menjadi presenter atau menjadi host. Nah, itu caranya diklik kanan nama orang tersebut, kemudian ada pilih change role to,
Nah, itu paling atas adalah presenter. Jadi kita mengubah orang tersebut menjadi presenter. Kalau sudah jadi presenter, maka orang tersebut bisa share konten apapun yang ada di layarnya. Nah, gitu ya. Note taker itu adalah moderator. Kalau host itu adalah yang mempunyai ruangan. Ya, pengatur jalannya sistem meeting. Dia bisa mengatur siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi moderator. Host, ya. Host itu yang punya akses penuh di dalam room meeting. Oke, itu intinya. Nah, kemudian ini ada beberapa tombol meeting. Ini kalau kita pakai laptop tampilannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling kiri itu mic, merah itu artinya di mute. Kalau mute itu berarti suara kita nggak masuk. Ini perlu kita lakukan pada saat pemateri menyampaikan materinya. Jadi semuanya tidak terkecuali bahkan host dan moderator itu mestinya di mute semua biar suaranya tidak masuk, biar tidak mengganggu pemateri. Nah, itu dimerahkan semua. Kalau di sebelah kanannya itu ada kamera. Kamera itu untuk rekam video kita, dan ini membutuhkan resource bandwidth yang lumayan lebih besar daripada suara. Makanya di sini saya nonaktifkan untuk videonya. Kemudian yang sebelahnya adalah share. Nah, ini yang dimiliki oleh seorang presenter. Jadi kalau diklik itu akan ada pilihan apa yang mau di-share. Nah, gitu. Bisa share dokumen, bisa share screen, dan seterusnya. Kemudian untuk berikutnya ada tombol record. Record itu untuk merekam meeting. Tapi untuk rekaman yang ada di Cisco Webex itu lumayan lebih ribet. Nah, saya saat ini menggunakan aplikasi Fastune, yaitu eksternal ya, untuk merekam kegiatan Vicon kita tadi mulai dari awal sampai nanti kita akhiri. Nah, itu perlu untuk dokumentasi. Kemudian untuk partisipan berikutnya yang gambar orang itu untuk melihat daftar peserta Vicon kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya dengan mengklik tombol itu yang ada gambar orang itu. Nanti akan kelihatan. Saat ini yang sudah join di kegiatan Vicon kita ada 16 orang, ya, 16 partisipan. Ya, 16 partisipan. Terus sebelah kanannya ada chat. Chat itu untuk melakukan chatting. Chatting di sini biasanya digunakan untuk komunikasi supaya tidak mengganggu suara, maka kita bisa manfaatkan chatting. Chat itu bisa untuk ditujukan ke semua orang, atau ke panelis saja, atau pemateri saja, atau per individu. Gitu. Kebetulan ini kayaknya tidak bisa chat ke antar peserta, ini saya batasi ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi silakan disimak chatnya. Di situ saya share link untuk melakukan absensi. Jadi sebagai bukti kita telah melakukan kegiatan Vicon. Nah, itu saya share lagi. Untuk dibuka tombol chatnya yang ada gambar seperti apa namanya itu, gelembung gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya chat itu ada more option ya. Itu nanti ada beberapa pilihan. Kemudian yang X itu kalau kita klik maka kita akan keluar atau leave meeting, ya, keluar dari kegiatan Vicon. Oke, itu tombol-tombol yang ada di aplikasi. Nah, itu kan ada end meeting atau leave meeting. Oke. Kalau itu sudah, maka materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah materi yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, itu intinya. Jadi untuk bisa melakukan video conference dengan menggunakan Cisco Webex, tadi yang pertama kita harus daftar, kemudian setting schedule, dan memulai meeting, kemudian men-setting siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi moderator, dan sudah proses meeting bisa dilakukan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Fikri untuk selanjutnya bisa dilakukan sesi yang berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Fikri.
Oke, terima kasih untuk Pak Didin. Halo, dengar suara saya? Ya, jelas Pak. Ya, jelas Pak. Oke. Terima kasih atas pemateri pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan secara jelas, padat tentang membuat Cisco Webex. Hal yang paling utama di sini adalah kita harus menyiapkan dulu medianya, yaitu bahan dan alatnya. Entah itu bisa berupa handphone atau smart Android, bisa pakai PC maupun laptop, dan yang paling penting adalah koneksi internet karena ini nantinya menggunakan online. Nah, kemudian setelah alat dan bahannya sudah disiapkan, yang kita siapkan selanjutnya adalah alamat Gmail-nya yang nanti akan kita buat untuk membuat sebuah Cisco Webex. Tadi sudah dijelaskan dari mulai kita membuka akunnya sampai kita mendaftar hingga kita membuat link untuk membuat meeting rooms. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab jika ada peserta yang belum jelas yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Didin. Monggo kita buka termin 1, 3 penanya dulu. Monggo di unmute bagi yang mau ingin bertanya, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Halo. Bapak Ibu masih standby? Masih tapi mute semua ini. Oke. Mungkin sudah jelas semua ini Pak Fikri. Oh, mungkin sudah jelas. Mengingat waktunya juga sudah menjelang siang dan waktunya untuk bersih-bersih juga mungkin bagi yang ini. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan ini. Bisa nanti kita kalau memang ada pertanyaan terus di luar Vicon ini bisa nanti dilanjut langsung Betul sekali, atau Japri juga boleh. Oke, sebelum saya akhiri, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Ya, terima kasih sama-sama semua. Sama-sama Pak Bos.